Di balik senyumnya yang ramah dan permainannya yang memukau, tersembunyi kisah yang belum banyak diketahui publik. Megawati Hangestri Pertiwi, bukan sekadar atlet, tapi simbol harapan baru voli Indonesia. Dan kali ini, kita akan bongkar 7 fakta terbaru yang jarang terungkap. Termasuk, spekulasi panas tentang kemana Megawati akan melanjutkan karir internasionalnya. Simak baik-baik, karena yang Anda dengar di video ini, mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Fakta 7, pernah ditawari main di Liga Eropa, tapi memilih jalan tak terduga. Siapa sangka, sebelum akhirnya berlabuh di klub Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi sebenarnya sudah menarik perhatian klub-klub elit dari Liga Voli Eropa. Bukan satu, tapi 2 klub besar. Salah satunya berasal dari Turki, negara dengan reputasi Liga Voli wanita yang mendunia. Liga yang dihuni nama-nama besar seperti Tijana Boskovic dan Paola Egonu. Sebuah kesempatan langka yang hanya didapat segelintir pemain Asia Tenggara. Tawaran itu datang dengan nilai kontrak yang fantastis. Bahkan ada kabar yang menyebutkan, nominalnya hampir 2 kali lipat dari kontraknya di Korea Selatan. Tapi, Megawati membuat keputusan yang mengejutkan, menolaknya. Saya ingin sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar bermain, tapi bertumbuh. Saya ingin merasakan tantangan budaya, gaya hidup, dan atmosfer pertandingan yang asing bagi saya. Dan Korea Selatan adalah jawaban dari semua itu, ujar Mega dalam salah satu wawancara langka. Keputusan itu mengundang pro dan kontra. Banyak pihak menganggap Eropa adalah panggung yang lebih megah, lebih menjanjikan karir, dan lebih menjual nama. Tapi Megawati punya cara pandang sendiri. Ia bukan hanya ingin tampil, ia ingin belajar, beradaptasi, dan menjadikan dirinya versi terbaik. Dan terbukti, di Liga Korea, Megawati menjadi fenomena. Dia bukan hanya top skor untuk timnya, tapi juga menjadi pembicaraan media Korea dan Asia. Disebut sebagai pemain Asia Tenggara paling berbahaya yang pernah bermain di liga mereka. Apa yang dilakukan Mega, bukan sekadar menolak tawaran besar. Ia memilih jalan yang sepi, jalan yang tak banyak orang berani tempuh. Dan dari pilihan itu, Megawati membuktikan satu hal, bahwa dia bukan hanya atlet berbakat, tapi pemimpin, pemikir, dan pelopor yang membawa nama Indonesia melampaui batas. Fakta 6, punya ritual khusus sebelum bertanding, antara spiritualitas dan ketenangan batin. Banyak orang melihat Megawati sebagai atlet yang tenang. Jarang terlihat emosional, bahkan saat tekanan pertandingan sedang tinggi. Tapi tak banyak yang tahu, bahwa ketenangan itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari sebuah ritual pribadi. Sebuah kebiasaan sunyi yang selalu dilakukan Mega sebelum memasuki lapangan. Setiap sebelum bertanding, entah itu laga kecil atau pertandingan final, Megawati akan menyendiri selama 10 menit di ruang ganti. Bukan untuk bermain ponsel atau membaca taktik, tapi untuk diam, memejamkan mata, dan mendengarkan satu lagu yang selalu sama. Sebuah lagu religi yang mengingatkannya pada satu sosok yang paling ia cintai, ibunya. Ibunya adalah orang pertama yang percaya pada kemampuan Megawati, bahkan saat dunia belum meliriknya. Dan lagu itu, bukan sekadar pengantar ketenangan, tapi doa yang tak terucap. Sebuah cara Mega untuk merasakan kehadiran sang ibu, meskipun jauh. Kalau saya nervous, saya dengar lagu itu. Rasanya seperti ada yang menepuk punggung saya dan bilang, "Kamu bisa, nak." Begitu kata Mega dalam satu wawancara eksklusif. Setelah mendengarkan lagu itu, Megawati akan menarik napas panjang, membuka matanya perlahan, dan kemudian menatap net. Saat itulah wajahnya berubah, tenang, fokus, dan seolah tak terpengaruh apapun. Seperti ada kekuatan yang bangkit dari dalam dirinya. Ritual itu sederhana, tapi dari sanalah mental baja Megawati ditempa. Bukan dari keramaian, tapi dari kesunyian. Bukan dari sorakan, tapi dari keyakinan. Dan mungkin, inilah yang membedakan Megawati dari pemain lainnya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan teknik, tapi juga kekuatan jiwa dan koneksi emosional yang tak bisa dilatih di lapangan.
Fakta 5, dipandang rendah di awal karir, dianggap tak akan bisa bermain internasional. Tak semua orang percaya pada Megawati sejak awal. Bahkan ketika dia mulai menunjukkan potensinya di level nasional. Ada suara-suara sumbang yang berkata, dia terlalu pendek untuk jadi opposite hitter top dunia. Skillnya biasa saja, cuma mengandalkan power. Main di luar negeri, jangan mimpi. Dan komentar itu, bukan datang dari haters di media sosial, tapi dari orang-orang yang ada di dalam lingkaran voli itu sendiri. Pelatih, komentator, bahkan sesama atlet. Tak sedikit yang meragukan bahwa Megawati akan mampu bersaing di level internasional. Tapi Megawati tak pernah menjawab mereka dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kerja keras yang diam-diam. Dengan latihan gila-gilaan, jauh dari sorotan. Dengan menelan kegagalan di timnas, dicadangkan, bahkan sempat tidak dipanggil dalam beberapa ajang penting. Namun dia terus berproses, memperbaiki servisnya yang dulu dianggap lemah, mengasah blockingnya yang sempat jadi titik kritis, dan yang paling penting, menguatkan mental bertandingnya. Lalu hari itu pun datang, saat Megawati mencetak 30 poin di Liga Korea, melawan tim dengan pemain asing bertubuh 2 meter lebih. Tiba-tiba semua orang yang dulu meragukannya, diam. Dia tidak hanya membungkam para pengkritik. Megawati mengajarkan pada kita satu hal penting, bahwa tinggi badan bisa diukur, tapi tinggi tekad tak bisa dijangkau siapapun. Hari ini, Megawati bukan sekadar pemain Indonesia yang tampil di luar negeri. Dia adalah simbol kebangkitan, bahwa atlet perempuan dari Asia Tenggara juga layak dihormati. Bukan karena mereka diberi kesempatan, tapi karena mereka merebutnya dengan keringat dan harga diri. Fakta 4, lahir di Jember, tumbuh dengan semangat baja, kisah anak petani yang jadi pahlawan voli Indonesia. Tak banyak yang tahu, bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, lahir dari rahim perjuangan di sebuah kota kecil nan sejuk di timur Pulau Jawa. Jember, tanggal 20 September tahun 1999. Bukan dari keluarga atlet terkenal, bukan pula dari kota dengan fasilitas olahraga elit, melainkan dari keluarga petani sederhana yang menggantungkan harapan pada hasil panen dan doa. Ayahnya seorang petani ulet, ibunya ibu rumah tangga tangguh yang selalu mendoakan diam-diam di balik dapur. Di tengah keterbatasan itu, Megawati kecil tumbuh bukan dengan genggaman privilege, tapi dengan cengkeraman tekad yang keras seperti batu. Sejak kecil, Mega tidak pernah punya boneka mahal. Mainannya adalah bola bekas yang dijahit ulang oleh sang ayah. Di sekolah, dia lebih suka berlarian di lapangan tanah daripada duduk manis di kantin. Dan di setiap sore, saat anak-anak lain bermain di bawah pohon, Mega sudah sibuk memukul bola ke tembok rumah berulang kali. Tanpa pelatih, tanpa sorakan, tanpa tepuk tangan. Dia hanya punya satu hal, keyakinan bahwa suatu hari nanti, dunia akan mengenal namanya, dan siapa sangka, keyakinan itu akhirnya membawanya melintasi benua. Dari lapangan kecil di Jember, menuju panggung besar di Korea Selatan, menghadapi pemain-pemain dunia, tanpa gentar sedikitpun. Megawati tidak pernah melupakan Jember. Baginya, kota kecil itu bukan kelemahan, tapi akar kekuatannya. Setiap kali dia mencetak poin di lapangan, itu bukan sekadar angka di scoreboard, tapi surat cinta sunyi untuk tanah kelahirannya. Karena ia tahu, dari ladang sederhana di Jember, lahirlah seorang putri petani, yang kini menjadi simbol harapan bangsa. Fakta 3, pernah cedera parah, hampir putus asa, hampir menghilang. Di balik senyumnya yang sekarang begitu meyakinkan, tersimpan luka yang nyaris memadamkan cahaya karirnya. Tahun 2020, saat dunia dilanda pandemi, Megawati Hangestri Pertiwi juga dilanda badai pribadinya. Cedera bahu kanan yang membuatnya nyaris menyerah. Saat itu, Mega sedang menjalani latihan intensif untuk kompetisi nasional. Sebuah gerakan sederhana saat speaking, berubah menjadi mimpi buruk yang menyakitkan. Bahunya terkilir, ototnya robek, dan rasa sakitnya bukan sekadar fisik, tapi juga menghantam mental dan keyakinan terdalamnya. Dokter menyarankan istirahat panjang, berbulan-bulan tanpa menyentuh bola, tanpa adrenalin pertandingan, tanpa suara gemuruh penonton yang selama ini memberinya nyawa.
Dalam diamnya kamar pemulihan, Megawati sempat berpikir, apa mungkin ini akhir dari segalanya? Tapi saat hampir menyerah, tangan keluarganya tak pernah lepas. Ayah dan ibunya, yang dulu mengantarnya latihan naik motor tua, kini duduk di sisinya setiap hari, menguatkan dengan doa dan air mata. Pelatih dan rekan setim juga tak tinggal diam. Mereka tidak sekadar memberi motivasi, mereka memberi harapan. Dan dari dasar jurang itulah, Megawati mulai bangkit. Sedikit demi sedikit, ia pulihkan kekuatan bahunya. Dia tidak hanya melawan rasa sakit, tapi juga melawan rasa takut. Rasa takut kalau dia tak bisa kembali sekuat dulu. Takut kalau karirnya terhenti di usia muda. Tapi dengan setiap tetes keringat di ruang fisioterapi, dengan setiap latihan ringan yang dilakukan berulang-ulang, Mega memahat dirinya kembali. Lebih kuat, lebih tajam, lebih tak terbendung. Kini, siapa sangka, cedera yang dulu hampir memutuskan jalannya, justru menjadi titik balik Megawati Hangestri. Ia kembali ke lapangan, bukan sebagai atlet biasa, tapi sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Luka memang pernah membuatnya goyah, tapi ia membuktikan satu hal, patah itu bisa disembuhkan, tapi semangat harus dijaga sampai akhir. Fakta 2, menolak kontrak iklan besar demi fokus. Di balik ketenaran yang diraihnya, ada keputusan-keputusan sulit yang jarang diketahui orang. Dan satu momen yang benar-benar mencuri perhatian adalah ketika Megawati Hangestri Pertiwi ditawari kesempatan besar yang banyak orang hanya bisa impikan. Sebuah brand kosmetik ternama datang dengan kontrak endorse yang nilainya ratusan juta rupiah. Sebuah tawaran yang, bagi kebanyakan orang, pasti sangat menggoda. Di dunia yang sering mengutamakan popularitas dan materi, hampir tidak ada yang bisa menolak kesempatan sebesar itu. Tapi Megawati, dengan tegas menolak tawaran itu. Tidak hanya sekali, bahkan lebih dari satu kali. Dia menolaknya dengan alasan yang mengejutkan. Saya belum selesai dengan mimpi-mimpi saya di voli, katanya. Meskipun kontrak itu akan memberikan kekayaan seketika, Megawati tahu bahwa itu bukan tujuan hidupnya. Dia tahu bahwa karir di dunia voli adalah impian yang lebih besar. Bayangkan, di usia muda, dengan popularitas yang terus menanjak, dia bisa saja memilih untuk terjun ke dunia hiburan, menikmati dunia gemerlap iklan, panggung, dan sorotan. Namun, Megawati memilih untuk tetap berada di jalur yang telah ia tetapkan sejak awal, berjuang di lapangan voli. Bukan hanya tentang uang, atau ketenaran sesaat. Ini tentang integritas dan tujuan hidup yang lebih besar. Megawati tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Menjadi atlet voli yang tangguh, bukan sekadar selebritas. Tangguh dalam fokusnya, teguh dalam prinsipnya. Dia tidak tergoda dengan popularitas semata. Dia mengerti bahwa jalan menuju kesuksesan yang sejati bukan diukur dari berapa banyak iklan yang dia tanda tangani, atau seberapa banyak dia muncul di media, tapi seberapa besar dia bisa memberi dampak dalam olahraga yang ia cintai. Dan dalam dunia yang seringkali mengutamakan apa yang tampak, Megawati memilih untuk menjadi apa yang sejati. Keputusan ini bukan hanya tentang menolak uang. Ini tentang menjaga komitmen, tentang tetap berpegang pada tujuan yang lebih besar. Dan menunjukkan bahwa bukan popularitas yang menentukan siapa kita, tapi pilihan kita. Mungkin bagi banyak orang, ini keputusan yang tak masuk akal. Tapi bagi Megawati Hangestri Pertiwi, ini adalah pilihan yang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, seorang atlet sejati yang fokus pada impian, bukan pada pencitraan semata. Fakta 1, spekulasi panas, klub baru Megawati. Ini dia, fakta yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar dan pecinta voli di seluruh dunia. Kehidupan profesional Megawati Hangestri Pertiwi berikutnya. Setelah kontraknya di Daejeon Jungkwanjang Red Spark di Korea Selatan berakhir, kemana ia akan melanjutkan karirnya? Rumor panas mulai beredar, dan percayalah, rumor ini tidak main-main. Beberapa sumber terpercaya di dunia voli Asia menyebutkan bahwa Megawati kini tengah diincar oleh klub-klub besar dari dua negara yang sangat dihormati dalam dunia voli internasional, Jepang dan Italia. Bayangkan, jika Megawati memilih untuk bergabung dengan klub voli di Jepang, itu akan menjadi terobosan besar. Jepang adalah negara yang dikenal memiliki liga voli yang sangat kompetitif dan bergengsi di Asia, dengan sejarah panjang menghasilkan pemain-pemain hebat yang sudah mendunia.
Dan dengan kehadiran seorang Megawati, bisa dipastikan akan ada revolusi di panggung voli Asia. Panggung yang sudah penuh dengan persaingan ketat, bisa terguncang oleh kehadirannya. Tapi, jika Megawati memutuskan untuk pergi ke Italia, itu akan jauh lebih besar. Itu bukan hanya langkah besar, tapi sebuah sejarah baru. Italia bukan hanya negara dengan liga voli profesional terkuat di dunia, tapi juga punya kultur voli yang sudah mendarah daging. Menghadirkan Megawati di Italia berarti memasuki dunia elit voli Eropa. Sebuah panggung yang penuh dengan pemain terbaik dunia, dan sejarah yang akan tercipta. Para penggemar voli Italia, bahkan dunia, akan menyaksikan lahirnya era baru dalam olahraga ini. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Megawati maupun manajemennya. Rumor terus beredar, tapi setiap keputusan yang diambilnya akan menjadi sorotan besar. Kemanapun dia pergi, dunia voli akan memperhatikannya. Megawati kini berada di titik krusial, di mana setiap langkahnya akan menjadi tonggak sejarah. Bagaimana ia memilih klub berikutnya akan sangat menentukan arah karirnya, dan juga membuka jalan bagi atlet Indonesia lainnya yang ingin mengejar mimpi di level internasional. Yang pasti, kita semua tahu, setiap langkah Megawati ke depan akan membawa dampak yang sangat besar, dan kita hanya bisa menunggu. Satu hal yang pasti, apapun keputusan Megawati, akan membawa sebuah babak baru yang menakjubkan dalam sejarah voli dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Megawati akan bergabung dengan klub voli Jepang yang sedang naik daun? Ataukah ia akan melangkah ke Italia, mencetak sejarah baru dalam dunia voli internasional? Satu hal yang pasti, dunia voli menantikan keputusan besarnya. Megawati Hangestri bukan hanya kebanggaan Indonesia. Dia adalah bukti bahwa mimpi besar bisa dicapai oleh siapa saja yang konsisten dan tak gentar menghadapi rintangan. Di usianya yang masih muda, dia telah mencetak sejarah. Dan perjalanannya belum selesai. Kita hanya bisa menunggu, akan kemana langkah kaki sang ratu voli ini melanjutkan takdirnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cakrif YouTube channel. Untuk update paling panas dan cerita paling dramatis dari tokoh-tokoh luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, dan salam hormat untuk sang silent killer dari Indonesia.